Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali untuk belajar firman Tuhan dalam online discipleship. Tema yang kita bahas masih melanjutkan tema minggu kemarin ya, tentang duta perdamaian. Nah, saudara, kita tahu ini merupakan mandat atau tugas yang diberikan ya oleh Tuhan kepada kita semuanya. Kita diangkat untuk menjadi duta atau ambasadornya Allah atau kerajaan surga. Jadi sebenarnya kita tinggal di dunia ini, kita sebenarnya hanya sebagai turis, tapi bukan turis sembarang turis. Tapi Anda dan saya diangkat oleh surga ya selama masih diizinkan tinggal di muka bumi ini untuk menjabat ya sebagai ambasador atau duta kerajaan surga. Nah, misinya adalah membawa perdamaian. Nah, saudara, secara umum memang tugas yang diberikan kepada kita adalah memberitakan Injil, betul? Memang ada Injil keselamatan yang menyelamatkan siapa saja yang sedang tersesat untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, tapi saudara, ada juga yang disebut sebagai Injil perdamaian atau Injil rekonsiliasi, Injil perdamaian. Nah, saudara, setiap orang yang mengerti, ya kalau Anda membaca atau belajar tentang perlengkapan senjata rohani, ada salah satu ya sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu tentang kasut. Kasutnya diberi nama kerelaan memberitakan Injil, tapi tidak titik di situ. Injilnya diberi keterangan, penjelasan. Injil damai sejahtera. Nah, ada kata damai di situ. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjadi duta perdamaian? Pertama, kita seharusnya sudah memiliki damai. Bagaimana damai itu bisa tinggal ada di dalam diri kita dan bisa kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Pertama, Anda harus berdamai dengan Allah. Caranya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah Tuhan Yesus akan memperdamaikan Anda dengan Allah, betul? Nah, sehingga Anda tidak terputus dengan Allah, Anda punya connecting, Anda punya hubungan dengan Allah, terhubung dengan Allah. Dan dari situlah damainya Allah Bapa itu mengalir melimpah-limpah ke dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi ide gagasan daripada Bapa itu bisa kita jalankan di muka bumi ini. Menurut Kolose 1 ayat 19, Bapa ini ingin berdamai dengan segala makhluk. Nah, bagaimana misi daripada Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk itu bisa terrealisasi? Dia butuh tenaga, dia butuh orang-orang, dia butuh pasukannya. Siapa itu? Orang-orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, dengan darah yang mahal itu. Sekarang Anda diberi tugas, tapi tidak paksaan ya, tidak dipaksa. Tadi dikatakan Injil kerelaan, kasutnya adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini. Banyak orang rajin nih dengan senang hati ya rela memberitakan Injil keselamatan. Tapi jarang sekali saudara orang yang ya rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini belum terbebas dari dendam dengan iblis, saudara. Ya, dengan iblis. Jadi kalau ketemu iblis itu selalu geram, selalu marah, selalu emosi. Pengennya apa? Cincang, 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 cincang sampai 1.000.000 potong. Menyiksa ya makhluk-makhluk yang dianggap sebagai musuh itu. Ya. Nah, itu tandanya Anda tidak rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi untuk menjadi duta perdamaian ini, pertama Anda harus ngerti dulu maksud dan pikiran hatinya Bapak itu apa. Kalau Anda nggak membaca Kolose 1, 19, 20, Anda nggak akan ngerti.
bahwa Allah ingin berdamai. Dia membutuhkan orang-orang yang diangkat menjadi duta-dutanya untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Amin. Nah, saudara, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah meninggalkan sesuatu kepada kita. Dia memberikan warisan kepada kita. Warisannya apa? Warisannya adalah damai sejahtera ku berikan padamu, dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita ini nggak ada di dunia ini. Makanya ketika Anda tawarkan kepada mereka, mereka akan melihat, wow, ini sesuatu yang baru. Kenapa? Sumbernya bukan dari dunia. Sumbernya langsung dari surga. Saudara, kualitas daripada damai sejahtera yang dimiliki Tuhan Yesus ini luar biasa. Itu pernah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ketika Tuhan Yesus mengajar sesuatu kepada murid-muridnya di pantai atau danau Galilea, ya. Nah, saudara, malam hari ini kita lihat ya, kita masuk ke bagian ini. Nah, oke. Oh, sorry. Damai Sang Pencipta. Oke. Oh. Ya, damai Sang Pencipta. Oke. Orang-orang selalu membutuhkan sebuah contoh, ya. Dan orang-orang yang kujadikan contoh-contoh seperti ini akan memimpin seluruh bangsa. Aku ingin membangkitkan sebuah generasi damai. Generasi terakhir yang nantinya akan melawan Abaddon dan Antikris. Nah, saudara, jadi Tuhan itu sedang mempersiapkan orang-orang yang nanti diangkat menjadi duta perdamaian ini, nanti ada kelanjutannya. Ketika masa kesukaran itu tiba, Antikris, Abaddon, ya. Nah, entah Anda sudah meninggal atau Anda diangkat, saudara, nanti ada peperangan ya dari pasukan Tuhan Yesus melawan Abaddon dan Antikris. Ketika masa 7 tahun itu selesai, Tuhan Yesus membawa pasukannya turun ke bumi. Siapa itu pasukannya? Orang-orang yang sudah terlatih. Ya, mereka yang sehati, sepikir dengan Allah. Nah, mereka boleh menjadi pasukan-pasukan akhir zaman, generasi terakhir yang akan melawan Abaddon dan Antikris. Ya, untuk hal ini, Bapak Saudara bisa review kembali dalam pelajaran akhir zaman. Ya, nah, saudara, mereka, katalah Bapak ya, harus terdiri dari orang-orang yang berdiri di dalam janji-janjiku sepenuhnya, yang tidak terguncang oleh situasi apapun, tetapi setia mendengarkan suaraku senantiasa. Mereka akan hidup tanpa khawatir tentang apapun dan tergantung kepadaku 100%. Ya. Nah, saudara, ini persyaratannya. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di dalam janji-janjinya Tuhan sepenuhnya. Dan memiliki mental yang kuat, tahan goncangan dengan situasi apapun. Dia tetap konsisten, ya, setia mendengarkan suaranya dan hidup tanpa khawatir tentang apapun. Karena apa? Karena bergantung sepenuhnya 100% kepada kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Nah, mereka yang tidak berlari ke sana kemari bila ada gempa atau badai, tetapi tetap diam di tempat. Karena perlindunganku adanya adalah di tempat di mana hambaku yang percaya berada. Mereka sendiri menjadi perlindungan bagi banyak orang. Saudara, ini prinsip. Di mana ada manusia beriman, kehadiranku ada di sana. Dan bahwa kehadiranku adalah tempat perlindungan. Dunia dan seluruh penguasanya berada di bawah kekuasaannya. Dia adalah orang yang mengendalikan situasi. Nah, saudara, orang-orang yang menjadi duta perdamaian ngerti tentang tugas ini. Dia memiliki satu kekuatan
keteguhan di dalam dirinya. Situasi apapun tidak pernah menggoncangkan dia. Dia tetap percaya, dia tetap yakin di tengah badai, di tengah ombak, di tengah bencana sekalipun, dia tetap tahu Tuhan ada, Tuhan bersama, ada di pihak dia. Contoh Paulus ya. Paulus itu pernah berkata begini, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan? Kelaparankah, kemiskinanKah, ya, kesusahankah, penderitaankah? Tidak, katanya. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari semuanya itu. Dalam hal semuanya ini, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, nah, Paulus, saudara, yang menulis seperti itu, satu kali pernah mengalami dalam perjalanan misinya, ya, ketika dia ditangkap, lalu mau dibawa ke Yerusalem, dinaik kapal, lalu sudah di tengah ya laut, namanya di Malta itu, dia mengalami kapalnya karam, pecah, ya, air masuk, angin badai, dingin, ombak dan sebagainya menerpa kapal itu, dan banyak sekali ya penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal itu mulai mencari solusi, ya, mencari skoci untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Tapi saudara, apa yang terjadi? Paulus dengan yakin berdiri di tengah-tengah orang yang sedang cemas, berdiri di tengah-tengah orang yang sedang ketakutan, berdiri di tengah-tengah orang yang sedang panik, berdiri di tengah-tengah orang yang sedang kalut. Dia berkata, jangan keluar dari tempat ini. Ya, jangan keluar dari tempat ini. Nah, saudara, dibutuhkan seorang yang beriman. Tadi saya katakan ya, Bapak mengatakan di mana ada manusia beriman, kehadiranku di sana, dan bahwa kehadiranku itu adalah tempat perlindungan. Jadi orang beriman itu membawa dampak, membawa efek, ya. Jadi kalau Anda sedang berkumpul dengan orang-orang yang tak beriman atau kurang beriman, kuman, ya, lalu sudah terjadi sesuatu peristiwa yang mengguncangkan, harusnya respon Anda berbeda dengan yang lainnya. Karena orang beriman itu membawa kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah yang ada di tempat itu merupakan sebuah protection, sebuah perlindungan. Ya, nah, Paulus, dia berkata, jangan keluar dari kapal ini. Kalau Anda keluar dari kapal ini, kalian akan mati binasa. Tapi kalau kamu tetap ada di kapal ini, kamu akan selamat. Ada garansinya, ada jaminannya. Lalu dia bilang, tadi malam Tuhan datang, Tuhan ngomong, semua yang ada di dalam kapal ini tidak akan binasa, tidak akan kena celaka. Saudara mempercayai perkataan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Nah, nggak semua orang bisa menerima dengan sepenuhnya, bukan? Coba saudara ya, Anda comot satu ayat, lalu Anda ada di tengah situasi yang bertentangan, yang berlawanan dengan ayat yang Anda angkat atau comot itu ya. Nah, Allahku sanggup memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kantongmu kempes, ya, utang di mana-mana, ya, anak mau bayar sekolah, tagihan listrik, bayar pajak, pajak mobil, pajak motor, wah, semuanya ya. Ada tarikan iuran, ya, RW, RT, semuanya sedang menagih kepada Anda, ya. Lalu Anda pegang ayat itu, Allahku sanggup memenuhi. Nah, siapa yang konsisten? Siapa yang percaya? Dengan Anda berdiri, mempercayai firman itu semua yang datang, yang sedang Anda alami, yang sedang menyerbu Anda itu bisa terselesaikan atau tidak? Ya, ini yang dialami oleh Paulus. Kalau situasinya Paulus itu bukan ditagih hutang, ya, tapi situasinya adalah dia sedang dihadapkan dengan maut di depannya itu, kematian di depannya karena situasinya, ya. Tapi saudara, perkataan Tuhan itu direspon oleh Paulus begitu luar biasa.
Itulah saudara yang disebut orang beriman. Mempercayai Tuhan sepenuhnya, bergantung kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan sanggup untuk melindungi dia dalam segala kondisi apapun juga. Nah, di sini orang seperti ini Tuhan membela, datang sebagai pelindung, dan terbukti Paulus tidak kena celaka. Anda bisa lihat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena karunia Allah, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Ya, Paulus percaya karena Paulus adalah orang beriman. Amin. Nah, saudara, yuk kita belajar ya dari apa yang dialami oleh Paulus, dan kita belajar merespon seperti Paulus merespon. Kenapa Paulus bisa begitu yakin? Karena Paulus punya damai. Orang yang memiliki damai tidak gampang diserang dengan kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Damai yang dia berikan sangat besar, amin. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari penyakitmu, amin. Itu damainya, damai sejahtera itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga pernah mendemonstrasikan damai itu. Ya, Allah Bapa katakan begini, lihat ketika anakku berjalan di laut, badai bahkan dapat digunakannya untuk mengajar Petrus untuk berjalan dengan iman. Itu hanya seperti tempat bermain baginya. Mengapa dia takut kepada badai dan ombak itu? Karena bumi, angin, dan air itu adalah produk dari firman-Nya sendiri. Anakku tidak memiliki rasa takut kepada bumi dan isinya itu. Sama sekali karena mereka hanyalah ciptaannya sendiri yang berada di bawah, ya, yang berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Amin. Kita lihat ya. Dari Tuhan Yesus nggak takut. Malahan peristiwa yang sangat mencekam ini dipakai untuk menjadi materi pelajaran, untuk mengajar ya sesuatu kepada para muridnya. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Petrus. Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalanlah di atas air, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Saudara tahu kondisinya ya? Awalnya murid-murid ini ya percaya dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pamit dengan murid-muridnya. Kamu menyeberang dulu ya. Aku mau pergi ke tempat yang sunyi. Aku mau kongko, aku mau doa dengan Bapakku yang di surga. Lalu berpisahlah murid-murid, 12 murid ini dengan Tuhan Yesus. Di tengah danau Galilea ini, mereka dihantam dengan ombak, badai, tofan, ya, dan sebagainya. Wah, angin sakal luar biasa membuat perahu itu calling dan sebagainya. Mereka ketakutan, ya, walaupun notabene mereka itu adalah nelayan-nelayan, tapi mereka berusaha berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari serangan ombak, badai, dan tofan itu. Ya, tapi sudah di tengah-tengah ketakutan itu, dari jauh sana ada putih-putih gitu ya, itu naik turun mengikuti ombak yang sedang naik turun, pasang turun dan sebagainya gitu ya. Wah, sontak mereka melihat seperti itu, pemandangan seperti itu, mereka ketakutan. Tanpa diberi apa-apa kayak paduan suara langsung bilang, hantu. Saudara ya, kalau orang sedang ketakutan, cemas dan sebagainya itu, pokoknya yang dilihat cuma setan aja. Sesuatu yang akan memangsa, ya, yang membahayakan. Lalu mereka bilang hantu, gitu.
Nah, yang dibilang hantu nggak terima. Bukan. Enak aja kamu bilang hantu. Aku bukan hantu. Ya, aku adalah Tuhan dan gurumu. Ya, nangkap saudara ya. Mungkin kalau diterjemahkan seperti itu ya. Jadi Yesus yang sedang datang berdiri atau berjalan di atas air ya, pakai sendalnya itu sebagai skinya, wah gitu naik turun dan sebagainya. Nah, saudara, murid-muridnya ketakutan di sana. Nah, ketika ya toh, mereka bilang hantu, lalu Yesus bilang, bukan, aku bukan hantu, aku ini Tuhan, aku gurumu. Ya, lalu Petrus bilang, ya, kalau engkau memang betul guru Tuhanku, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, Yesus bilang apa? Yesus nggak bilang, nggak bisa. Hanya aku yang bisa, ya. Tapi Yesus bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Artinya, Petrus bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Apakah badainya sudah reda? Enggak. Apakah ombaknya sudah tenang? Enggak. Situasinya enggak pernah berubah. Tapi yang berubah apa? Mentalnya. Dari ketakutan yang mencekam, ya, dari takut ombak, takut badai, takut ya, semuanya itu yang sedang menerpa, yang ditakutin tadi itu, sekarang dengan gagah Petrus masuk ke dalam semua masalah itu. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus menyadari ya tentang kebesaran Tuhan dan matanya memandang Tuhan, semuanya itu ada di bawah kontrolnya Petrus. Ada di bawahnya Petrus. Tapi Petrus berjalan di atas air nggak lama. Ketika dia merasakan tiupan angin, melihat situasinya kembali, ya matanya mulai meleng, nggak melihat Yesus lagi. Apa yang terjadi, saudara? Sekarang masalah bukan di bawahnya Petrus, masalah di atasnya Petrus. Artinya Petrusnya tenggelam di dalam masalah itu. Ya, nah, saudara, sekarang kita tahu, ya, ketika engkau ya menghadap atau memandang kepada Yesus, ada kekuatan sehingga Anda bisa melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan bisa lakukan. Ya, nah, lihat saudara, Petrus hanya karena menyadari kebesaran anakku, kata Bapak, sementara memandangnya maka air tenggelam di bawahnya. Ya, tetapi ketika ia kehilangan kesadaran itu sejenak, karena merasakan tiupan angin, ia tenggelam di bawah air. Jadi kesalahan Petrus apa? Dia main perasaan. Matius 14:30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, iman itu bukan perasaan. Jadi kalau Anda punya iman, mengaku sebagai orang beriman itu tidak dipengaruhi oleh perasaanmu. Mungkin perasaanmu lagi nggak enak, perasaanmu lagi goncang, perasaanmu lagi takut. Tapi saudara, ya, matamu harus memandang kepada Yesus. Anda harus punya sebuah alasan bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong saya. Ya, mata memandang kepada Yesus itu artinya apa? Anda fokus. Perasaanmu bisa goyah karena sekitarmu itu bisa mempengaruhi perasaanmu. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda, jangan dikompar dengan perasaanmu. Wah, Pak, rasanya saya hampir mau mati nih, Pak. Ada orang ya kadang-kadang karena sudah nggak tahan dengan namanya masalah atau penyakit. Kadang-kadang mereka ya ketemu dengan saya bilang, Pak, rasanya dia nggak kuat sebenarnya. Apa bilang? Rasanya nggak kuat. Jangan dirasain. Kadang-kadang saya ngejak ngomong seperti itu dia marah, Pak. Yang sakit saya, bukan Bapak.
Yang rasain kan saya, bukan Bapak. Nangkep saudara ya. Nah, jadi situasi yang Anda alami, lalu Anda respon dengan perasaanmu. Nangkep saudara di sini. Ya, ini gambaran yang terjadi Petrus. Ya, ketika situasi itu direspon dengan perasaannya, ketika dirasakan, ya, ketika dia menikmati namanya sakit itu, ketika menikmati namanya kekurangan itu, ketika menikmati namanya kelemahan itu, perasaanmu akan terganggu. Perasaanmu akan terpengaruh dengan apa yang sedang Anda rasakan. Amin. Nah, harusnya apa? Pandang pada Yesus, fokus. Ketika Anda fokus kepada Tuhan Yesus, imanmu melonjak mengatasi semua apa yang sedang Anda rasakan. Ya, sedang Anda rasakan. Nah, Anda melihat Yesus sebagai perlindungan dalam kehidupan Anda, sebagai kekuatan jawaban dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, ini penjelasan dari Allah Bapa lagi, saudara. Begini. Ya, Petrus tenggelam karena ia hanya memiliki gambaran Tuhannya sesaat saja. Perasaannya belum cukup terlatih untuk stabil bertahan di dalam kesadaran hadirat anakku. Tetapi jika sekarang engkau berada dalam persatuan dengan dia, maka kuasanya akan tinggal secara permanen di dalam dirimu, anakku. Banyak rahasia seperti ini akan kubukakan dan kutunjukkan kepadamu sampai engkau menjadi matang di dalamnya. Betul? Jadi Petrus itu hanya sadar Tuhan sesaat. Habis itu dia terpengaruh dengan keadaannya, kesadarannya akan Tuhan hilang. Ya, kesadaran Tuhan hilang, kesadaran hadirat Allah juga hilang. Proteksinya juga hilang. Amin. Nah, dari kelima indera manusia, ternyata perasaan adalah yang paling lemah dan menjadi pintu masuk dari rasa bimbang, kehilangan kesadaran alam roh, dan orang itu kandas imannya. Perasaan membutuhkan perhatian serius dan harus dilatih untuk tunduk kepada pengertian akan firman. Kalau seorang hendak hidup di dalam iman. Amin. Jadi perasaanmu harus ditundukkan pada firman. Pada rema. Kalau Tuhan bilang, aku telah menyembuhkanmu. Anda harus percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkanmu. Ya. Jangan dipengaruhi dengan rasa sakitmu. Ditundukkan. Aku nggak mau mengikuti rasa ini. Aku nggak mau merasakan, tapi aku mau mengalami seperti apa yang Tuhan katakan. Bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Nah, saudara boleh belajar ya. Ketika Anda memandang Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda, melampaui apa yang sedang terjadi, yang sedang Anda alami saat Anda memandang Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, di sini Allah punya satu rencana yang luar biasa. Bapak katakan, aku telah mengangkatmu untuk menjadi satu dengan anakku, untuk mewarisi seluruh sistem ciptaan anakku bersama dengan dia. Jika engkau berada sepenuhnya di dalam dia, alam semesta yang besar ini juga ada di dalam kendaliku, anakku. Melalui berjalan bersama-sama dia, berbicara tiap saat dengannya, kesadaran akan diri sendiri akan dilenyapkan dan berganti dengan kesadaran akan persatuan dengan dia, bahkan menjadi satu, manunggal ya dengan sang pencipta. Nah, saudara, mulai sudah budayakan untuk kita selalu terhubung, terkonek dengan Tuhan. Tuh, tiap hari. Dalam segala aspek kehidupan Anda, apapun sedang Anda alami, pastikan Anda melibatkan Tuhan dan Anda selalu cari ya konfirmasi tentang apa yang terjadi, yang sedang Anda alami itu. Jangan dipikirin sendiri. Jangan dinikmati, dirasa-rasain sendiri. Ada Tuhan di dalam dirimu yang telah menyatu denganmu. Anda boleh tanya kepada Tuhan. Ya, dengan Anda rajin chatting, Anda akan mengerti tentang rencana Tuhan
Ya, kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut rencananya. Amin. Nah, jadi sesuatu yang buruk kadang-kadang diizinkan hanya untuk membersihkan hal-hal yang harus dibuang dari diri Anda. Tapi bukan berarti di situ Allah itu meninggalkan Anda, tidak. Dia tetap ada, ya, di dalam diri Anda, Dia telah menyatu dengan Anda. Paling tidak sekarang sudah Anda bisa belajar tentang satu, namanya damai sejahtera Sang Pencipta. Kenapa Tuhan Yesus ketika ada badai, ombak, dan taufan itu, Dia nggak takut? Karena cara berpikirnya, cara memandang masalah itu simpel. Ya, Dia bilang apa? Semua yang sedang bergejolak, semua yang sedang bereaksi, semua yang sedang ya menerpa ini, ya, ini semua adalah ciptaanku. Nah, yang ciptain ombak siapa? Tuhan Yesus. Yang ciptain angin siapa? Tuhan Yesus. Nah, ketika angin itu mulai berputar-putar gitu ya, jadi badai dan sebagainya, tetap aja Yesus bilang itu semua adalah ciptaanku. Akan sangat lucu, saudara, kalau Sang Pencipta takut dengan penciptanya. Amin. Nah, tapi saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, saya kan bukan pencipta. Nah, tapi saudara Anda tahu tentang asal-usul Anda, ya. Sebelum Anda, ya, lahir dari keturunan Adam ini, dulu Adam itu sebelum dilahirkan, dia ada di dalam Yesus. Jadi sebelum, ya, Tuhan Yesus itu menciptakan Adam, betul ya? Adam kan diciptakan hari ke-6, betul? Tapi sebelumnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu, betul ya? Langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk angin, termasuk badai, termasuk ombak. Itu diciptakan sebelum manusianya ada. Nangkep? Sebelum Adam keluar. Adam di mana? Adam ada di dalam Yesus. Ketika Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu itu, sebenarnya Adam ikut bersama-sama mencipta apa yang pernah dicipta oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Amin. Nah, di sini Anda bisa mengklaim diri Anda sebagai apa? Sebagai co-creator, ya, sebagai asistennya Sang Pencipta. Aku pernah bersama Sang Pencipta ini menciptakan angin, menciptakan badai, menciptakan ombak, menciptakan semua yang bergelora itu. Kalau Sang Penciptanya nggak takut, sekarang co-creatornya ini apakah takut? Harusnya enggak. Karena Anda tahu, semua itu adalah ciptaan daripada Sang Pencipta dan aku asistennya waktu itu. Wow, keren ya? Nah, saudara, sekarang kita ngerti. Ya, memiliki damai sejahtera Sang Pencipta, memandang masalah jadi enteng. Masalah bukan sesuatu yang menakutkan lagi dalam kehidupan Anda. Tapi masalah adalah sarana untuk Anda boleh belajar sesuatu, mengasah iman Anda untuk lebih lagi belajar seperti Yesus. Tapi jangan sementara kayak Petrus. Fokus konsisten. Kalau Petrus itu bisa konsisten, Petrus itu bisa berjalan berjam-jam bersama dengan Yesus. Tapi karena nggak konsisten, meleng sedikit, lalu mulai pakai perasaan, akhirnya Petrusnya tenggelam. Amin. Banyak orang jatuh, banyak orang mengalami kehancuran. Karena apa? Karena didorong, dipengaruhi oleh apa yang dirasakan, karena peristiwa-peristiwa itu sangat mempengaruhi perasaannya. Nah, milikilah damai itu, ya. Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah, ya. Damai sejahtera itu jangan keluar dari hidupmu. Kalau boleh memerintah. Artinya, ya, dia punya satu posisi yang penting, tempat yang penting.
di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda memprioritaskan menjaga damai itu nanti akan menjadi seperti pagar, ya, sebagai pagar dalam kehidupan Anda itu. Seperti pasukan garnisum, ya, yang mengelilingi Anda. Sehingga ketika masalah, bahaya menerpa, saudara, Anda dikelilingi oleh damai sejahtera itu. Itu bedanya orang yang memiliki damai sama orang yang tidak memiliki damai. Ketika sama-sama mengalami masalah, yang satu tetap eksis, tetap kokoh, tetap teguh, yang satunya akan letoy, ya. Nah, saudara, contoh lain, ya. Bapak bandingkan begini dengan orang-orang perjanjian lama. Jika seorang hamba seperti Yesaya dan Yosua dapat mengendalikan matahari dan bulan hanya dengan kata-kata mereka, tidak terlalu aneh bagi seorang anak Allah untuk melakukan hal yang sama, bukan? Nah, sekarang kita lihat, ya, Yesaya, Yosua. Yesaya pernah memundurkan matahari. Betul? Memundurkan matahari. Ketika Raja Yesaya ini minta tanda, mundur 10 tapak. Mundur, sudah. Itu mengacaukan seluruh dunia, sudah. Ya, bayangin, sudah. Kalau waktu itu mundur 10 jam, sudah. Anda yang tadinya sudah bangun, gitu ya, tahu-tahu jadi pagi lagi, masih malam lagi gitu ya. Anda akan tidur lagi. Nah, Anda yang akan tidur, gitu, nggak taunya udah jadi siang lagi. Anda akan bangun kerja lagi. Ini dunia kacau balau gara-gara si siapa? Yesaya ini, ya. Ketika Raja Hizkia itu minta tanda itu. Nah, saudara, ada juga, saudara, di sini, ya, contoh lain lagi. Yosua, ketika harus menyelesaikan peperangan, karena Tuhan bilang basmi habis semuanya. Tapi waktunya nggak cukup. Ya, lalu Yosua itu punya akal. Itu matahari dan bulan dihentikan. Nggak, sampai musuh dihabiskan. Matahari dihentikan, saudara. Bayangin, saudara, ini punya otoritas, punya kuasa seperti itu untuk mengatur alam seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai orang perjanjian baru, saudara, ya. Demikian pula engkau sebagai sebenarnya juga sudah ditinggikan di atas semua benda-benda itu dengan statusmu sebagai anak-anak Allah. Sekarang tinggal menyadari bahwa tingkat posisimu di dalam alam ciptaan ini ditentukan oleh kesadaranmu tentang alam sekelilingnya. Dengan kata lain, kebesaranmu bukanlah ditentukan oleh besarnya urapanmu, tetapi ditentukan oleh betapa dekatnya engkau bergaul dengan Tuhanmu. Bahkan bila ia benar-benar memahami betapa sempurnanya kasih Tuhannya kepadanya, ia akan merasa seperti seorang istri yang dikawin oleh seorang multimilioner, ya, yang amat mencintai istrinya. Wah, saudara, ya, kalau orang dinikahin atau dikawin oleh orang-orang kaya gitu, wah, segala kebutuhannya, wah, dia gampang nih. Nah, saudara, kita lihat ada rasa aman, rasa enak dan sebagainya, ya. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang menjamin dalam kehidupannya. Nah, saudara, sebagai duta perdamaian, sekarang tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah memperdamaikan musuh-musuh. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia duniawi. Manusia sesat seperti domba yang berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Mereka yang dengan rendah hati mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Ia akan memberikan jalan pendamaian bahkan dengan musuh-musuhnya. Hal yang sama dengan dia sendiri. Allah kita adalah Allah yang mau mendamaikan dirinya sendiri dengan semua makhluk yang pernah diciptakannya sekalipun mereka berdiri sebagai musuhnya saat ini. Amin. Jadi ada tugas untuk memperdamaikan musuh, dan itu juga merupakan hatinya Allah Bapa untuk berdamai, ya, memperdamaikan dirinya dengan semua makhluk yang pernah diciptakannya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, saudara, di sini ada kata musuh. Kalau Tuhan berkenan, musuh pun bisa didamaikan. Ini merupakan ide
gagasan, perkenanan Tuhan ada di sini. Tentang apa? Tentang memperdamaikan musuh itu. Dan itu ditulis dalam Kolose 1, 19, 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Perhatikan ya. Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kata surga di sini dipakai kata heavenly places, tempat-tempat di alam roh. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Siapa yang didamaikan? Baik yang ada di bumi, di alam materi, maupun yang ada di alam roh. Makhluk-makhluk roh. Betul? Nah, darah Yesus itu bukan hanya untuk ya manusia toh, tapi untuk segala makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga atau roh. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sekarang siapakah yang menaklukkan segala sesuatu? Ya, di bawah kaki Kristus. Jelas bukan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Bapak Surgawi yang sekarang aktif melakukan penaklukan itu. Betul? Nah, pertanyaannya lagi, siapa yang akan dipakai Bapak untuk mengerjakan tugas pendamaian itu? Gereja Tuhan yang telah mengalami damai sejahteranya yang akan diutus sebagai duta-duta perdamaian. Bukan hanya bagi bangsa-bangsa, tetapi juga sampai kepada segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, ada satu ayat yang sulit ya bagi banyak hamba-hamba Tuhan khususnya untuk mengerti tentang ayat ini. Kadang-kadang mereka karena paham tentang Jesus only, jadi mereka bingung ya, siapa menaklukkan siapa di bawah siapa. Ya, Ibrani 10 ayat 12. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan ya. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib ya, karena menebus dosa, sekarang posisinya Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Jadi di sana ada dua ya. Yesus duduk di sebelah kanan. Dan sekarang Yesus ya hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini sekarang dia menantikan. Jadi nggak melakukan sesuatu. Dalam perkara apa? Musuh-musuh yang akan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Ini merupakan penggenapan dari apa yang Bapa janjikan kepada Tuhan Yesus. Filipi 2, 9, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semuanya harus bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. 1 Korintus 15, 27, 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Yang menaklukkan siapa? Bukan Yesus ya. Karena yang ditaklukkan ditaruh di bawah kaki Kristus. Pasti ia di sini adalah Allah Bapa. Amin. Ya. Nah, jadi ia setelah menaklukkan segala sesuatu itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Betul ya? Di sini ada dua kali disebut sebagai ia sendiri.
Ayat 28 juga ada kata, maka ia sendiri. Ya. Nah, yang di atas ayat 27, segala sesuatu ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Pasti bukan Yesus. Dia adalah Bapa. Ayat 28, ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Siapa dia? Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya dia yang telah menaklukkan ini, Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa. Kenapa proyek pendamaian itu sekarang didelegasikan kepada gereja Tuhan? Karena ini harus terjadi. Bahwa semua musuh-musuhnya itu, misi daripada Bapa adalah menaklukkan mereka di bawah kaki Kristus. Nanti kalau semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, di sini kita lihat. Yesus sendiri akan menaklukkan dirinya ke dalam Bapa. Sehingga Bapa menjadi yang semua di antara semuanya itu. Nah, ya. Nah, kapan itu terjadi? Yesus sampai menaklukkan dirinya ke dalam Allah Bapa. Itu terjadi nanti di langit baru, bumi baru. Ya, puncak daripada pekerjaan Yesus itu adalah akhir dari kerajaan 1000 tahun. Betul? Nah, oke. Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini, untuk memberitakan kepada mereka, orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, di alam roh, heavenly places, tempat-tempat di alam roh, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mandat ini diberikan oleh jemaat, oleh gerejanya. Ya, boleh memberitakan rahasia yang berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Tentang apa? Tentang niat Allah mau mendamaikan itu loh. Dan itu boleh diberitakan kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di alam roh, di surga. Berita ini sudah belum pernah didengar oleh makhluk-makhluk roh. Sekarang gereja Tuhan harus memberitahukan kepada mereka tentang keinginan Bapa untuk berdamai dengan mereka semuanya. Amin. Perhatikan saudara, bahwa misi kita sekarang terhadap musuh-musuhnya adalah menjadi pembawa damai. Yang mengembalikan roh-roh pemberontak itu kepadanya melalui jalan satu-satunya, yaitu di kayu, jalan satu-satunya yaitu darah Tuhan Yesus di kayu salib. Rasa damai terhadap setan-setan dan roh-roh jahat membuat kita mampu menjalankan misi sebagai duta kerajaan Allah. Amin. Nah, bagai misi duta damai sejahtera terhadap mereka. Nah, saudara, Anda nggak boleh geram ketemu dengan setan-setan, roh-roh yang Anda layani. Ketika Anda melayani orang-orang yang kemasukan roh ini dan roh itu, Anda nggak boleh jengkel, Anda nggak boleh marah, Anda nggak boleh dendam, Anda nggak boleh geram. Kurang ngajar. Ya, tapi Anda harus penuh dengan kasihan. Makhluk ini perlu kabar tentang maksud dan tujuan Allah, rahasia berabad-abad itu boleh Anda sampaikan kepada mereka. Tahu enggak? Bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Kalau kamu enggak berdamai dengan Bapa, nanti akhirnya kamu akan dibuang ke api neraka. Nah, Anda sebagai juru bicaranya Allah di muka bumi ini, boleh menyampaikan kabar baik ini kepada segala makhluk. Itu yang kami lakukan, saudara. Ketika kami melayani, ada yang manifest. Dan ketika kami deteksi, ada makhluk-makhluk roh yang ada di dalam diri orang itu. Entah itu roh orang mati,
entah itu roh setan dan sebagainya, atau penguasa-penguasa teritorial dan sebagainya, biasanya pertama saya lakukan pelayanan secara persuasif. Saya beritahu tentang maksud hati Bapak. Kolose 1, 19, 20. Bapak ingin berdamai dengan kalian. Kalian mau damai enggak dengan Bapak? Ada darah Tuhan Yesus yang bisa menyatukan kalian kembali kepada Allah Bapa. Menghapus semua kesalahan dan dosa-dosamu. Nah, saudara, berita ini jarang. Kadang-kadang kita sudah terpengaruh dengan emosi jengkel dulu dengan makhluk-makhluk itu. Tendang saja. Ya. Seret saja. Pelayanan-pelayanan seperti itu, corak yang seperti itu sudah tidak kami lakukan lagi. Kecuali kalau sudah ditawarkan secara persuasif, dia tidak mau. Paling banter saya minta Bapak Surgawi untuk mengirim malaikat untuk menyeret, menarik keluar. Sehingga orang yang kerasukan ini boleh mengalami pembebasan. Itu paling banter. Jadi kami tidak lagi sebagai penyiksa-penyiksa makhluk-makhluk itu. Saya bukan lagi sebagai hamba Tuhan yang kejam, sadis dengan makhluk-makhluk itu lagi. Karena saya sadar bahwa kami adalah duta perdamaian. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan di sini ya. Ini penting sekali bahwa Allah itu ada di dalam kita. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, siapa sesungguhnya yang bekerja di dalam dia? Dia sebenarnya memanifestasikan Bapaknya yang diam di dalam dirinya. Anda lihat dalam Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang lahir baru terima Tuhan Yesus. Sekarang Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Nah, kami akan tinggal bersama. Kalau Yesus dulu melakukan agenda Bapaknya, sekarang Anda melakukan agenda Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Karena dia sekarang ada di dalam dirimu. Dia mau pinjam tubuhmu itu menjadi kantornya. Dia akan melakukan sebuah pergerakan seperti apa yang sedang dicanangkan, dirancang oleh Allah Bapa, supaya segala makhluk boleh kembali dan berdamai dengan Bapa nantinya. Amin. Nah, saudara, ketika kita diberi benih Tuhan Yesus dan dia bertumbuh di dalam kita, maka akhirnya Bapa juga akan berdiam di dalam kita. Ya. Maka akhirnya Bapak juga akan berdiam di dalam kita dan Bapak akan memanifestasikan dirinya juga seperti yang dia lakukan terhadap Yesus. Ya. Dan di sini kita akhirnya akan berkata seperti Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus Anda katakan seperti Tuhan Yesus? Yang dimana Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Kalau Bapak sekarang ada di dalam dirimu dan Anda boleh berkata seperti Tuhan Yesus. Apa yang aku lakukan, ya, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi ide gagasan yang kita pakai itu bukan ide kita. Ini idenya Bapak. Perhatikan, ketika kami melayani, ya, ketika kami memberitahu kepada makhluk-makhluk itu, yang kami beritahukan adalah maksud keinginan hati Bapak. Dengar, hei makhluk, ya, yang ada di dalam diri orang ini, menurut Kolose 1, 19, 20, Bapak ingin berdamai dengan kalian. Jadi yang saya tawarkan bukan ide saya. Yang saya tawarkan adalah idenya Bapak, betul? Nah,
Ketika orang tanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Sebenarnya bukan Anda yang melakukan. Saya hanya menjadi penyambung lidahnya Bapak. Ini keinginan hatinya Bapak. Saya sebagai duta perdamaian, saya hanya menjalankan tugas ini. Ya, faktanya Bapak ingin berdamai dengan makhluk-makhluk itu. Makanya saya sampaikan kepada makhluk-makhluk itu tentang maksud hatinya Bapak itu. Amin. Ini bukan idenya RTM. Ini bukan idenya Gideon. Tapi ini adalah idenya Allah Bapa sendiri. Amin. Apa yang kukatakan itu dari Bapa. Amin. Nah, bisa disimpulkan begini. Jadi, ya, Bapa sendirilah yang akan memakai kita. Menaklukkan semua musuhnya di kaki Tuhan Yesus. Dengan senjata apa kita mengalahkan mereka? Berita Injil yang membuat mereka berdamai kepada Allah Bapa dan berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus sambil mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, kalau mereka merespon dan mau diperdamaikan, caranya apa? Suruh terima Tuhan Yesus. Injil keselamatan Anda beritakan pada mereka. Amin. Jadi sebelum kita memberikan Injil keselamatan kepada makhluk itu, kita menawarkan lebih dahulu Injil perdamaian. Yaitu maksud hati Bapa kepada segala makhluk yang telah terpisah dengan Allah. Amin. Nah, kata lain daripada damai sejahtera, itu dari bahasa Ibrani-nya adalah kata shalom. Betul ya? Nah, shalom itu bukan hanya sebuah slogan. Tapi shalom itu harus punya dampak. Shalom itu ada pengaruhnya. Amin. Seorang yang telah memiliki shalom sang pencipta atau damai sang pencipta itu di dalam dirinya, damai shalom, ya, damai sejahtera yang sempurna itu akan menjadi utusan shalom itu kemanapun ia pergi. Shalom itu sendiri memiliki kuasa yang mengubah segala keadaan yang kacau menjadi damai, ya. Kecuali, saudara, ada kecualinya ya. Bila shalom itu ditolak oleh mereka yang tidak layak menerimanya, ya. Nah, saudara, Lukas 10 ayat 5-6. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi, ya, diutus mereka, Tuhan bilang, Lukas 10, 5-6, kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom alaihim. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara, memberitakan, menyampaikan salam itu nggak ada ruginya. Ya, ketika Anda bilang shalom alaihim, damai sejahtera bagimu, memberitahu kepada segala makhluk tentang perdamaian, ya, hatinya Allah ingin berdamai dengan mereka, itu nggak ada ruginya. Kalau mereka menolak, ya, salamnya akan kembali kepadamu. Kalau mereka menerima, mereka akan menerima dampak daripada salam itu. Salam damai sejahtera itu akan tinggal di dalam rumah itu. Nangkep saudara ya? Jadi kalau ada orang bilang, emangnya mau? Emangnya bisa? Saudara, sama. Menghadapi makhluk, roh, menghadapi makhluk orang-orang di sekitar kita, manusia di sekitar kita. Ketika Anda menawarkan tentang kabar keselamatan itu, ada yang merespon dengan baik. Gak sedikit juga ada yang menolak, bukan? Nah, ketika mereka menolak salammu, Anda gak rugi. Malah salammu semakin bertambah. Karena apa? Salam yang Anda ucapkan itu masuk kembali ke dalam diri Anda. Betul ya? Nah, kalau salam itu diterima, Anda nggak akan kekurangan salam itu juga. Kenapa? Sumber salam itu selalu produktif di dalam diri Anda. Ya, nah, orang yang menerima salam itu, mereka akan mendapatkan, ya, dampak
dampak pengaruh daripada salum yang Anda ucapkan itu. Amin. Nah, nggak salah ya. Jadi kalau orang bilang, emang ada gunanya. Kalau ditolak gimana? Kalau mereka nggak mau terima gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya melakukan saja. Diterima nggak diterima, saya nggak rugi, betul ya? Anda nggak rugi. Ya, Anda nggak rugi. Tapi di sini dibutuhkan kerelaan, saudara. Ya, kerelaan untuk memberitakan tentang salum ini, Injil damai sejahtera ini. Karena nggak semua orang ya mau memberitakan ini. Karena apa? Sudah ditutup ya hatinya dengan marah, geram, ya dan sebagainya. Oke? Nah, saudara, untuk menutup ya, ada beberapa yang dijelaskan oleh Allah Bapa pada kita. Bila damaiku menetap di dalam dirimu, itu akan membuatmu merasa demikian sejahtera. Nikmatilah damai ini selama engkau bisa. Karena waktunya akan tiba di mana engkau akan memerlukan banyak energi untuk membawa damai dan kehadiranku ini ke tempat-tempat lain. Untuk maksud ini engkau sangat perlu terisi dengan damai seperti ini. Engkau adalah instrumennya Allah yang Maha Kudus. Tak banyak orang yang mampu membawa damaiku seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, kuasa di dalam dirimu akan amat bertumbuh. Damai ini akan terlihat oleh orang lain dan mereka akan datang mencarinya dari tempat-tempat yang jauh. Engkau akan kubawa serta kemana-mana sebagai asistenku, sebagai duta besar damai sejahteraku. Ya, nah kita tutup dengan satu doa, ya. Anda boleh ya screenshot ya, atau mungkin Anda hafalin doa ini tapi bukan mantra ya. Berdoalah bersama-sama begini, saudara ya. Yuk kita baca sama-sama sebagai doa kita malam hari ini bersama-sama untuk menutup ya sesi tentang duta perdamaian. Bapak Surgawi, kusadari betapa pentingnya damai sejahtera itu bagi orang yang hidupnya berpusatkan Kristus sebagai dasar kekuatan bagi kebenaran-kebenaran yang lain. Roh Kudus, bersihkan saya dari semua khawatir, takut, dan ketegangan ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu. Aku menyerahkan hidupku seluruhnya untuk menjadi bejana damai sejahteramu. Biar Kristus di dalamku dipenuhi dan menjadi pembawa damai sejahteramu sempurna itu Bapa. Amin. Nah, saudara, doa ini boleh jadikan polanya ya. Dan nanti Anda variasi bagaimana terserah. Kurang lebihnya, intinya seperti ini. Ya, Anda menyadari betapa pentingnya damai itu ya, berpusatkan dalam Kristus itu menjadi kekuatan kebenaran ya dalam hidup Anda. Dan Anda minta Roh Kudus membersihkan semua hal yang membuat Anda khawatir, takut, cemas, ketegangan ataupun pikiran-pikiran mengganggu Anda. Lalu Anda serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi bejana damai sejahtera. Lalu Anda biarkan Kristus di dalam Anda itu terus semakin besar, memenuhimu dan menjadikan Anda sebagai pembawa damai yang sempurna itu. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan. Malam hari ini sudah kita selesaikan tentang duta perdamaian. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.